Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko dari Amaluro, NPM 134 dari kelompok 15 Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Dan sini saya dan partner saya akan mempresentasikan mengenai modul 3, yaitu aplikasi Dreamweavers. Nah, anggota dari kelompok 15 sendiri yaitu saya, keluar dari NPM 134 dan juga partner saya, Anggaris Dana NPM 20139. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apakah itu Dreamweaver. Nah, pengertiannya, Macromedia Dreamweaver adalah salah satu program pembuatan website yang mempunyai banyak sekali menu-menu dan tool yang dapat dipergunakan untuk mendesain website yang lebih kreatif dan membuat sebuah site yang komplit. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, harus didesain dan direncanakan terlebih dahulu tiap-tiap halaman site yang ada. Untuk fiturnya sendiri, Dreamweaver ini dapat menggunakan eksistensi dari pihak ketiga untuk memperpanjang fungsionalitas inti dari aplikasi. Yang setiap pengembangan web bisa menulis sebagian besar dalam HTML dan JavaScript, dan Dreamweaver ini didukung oleh komunitas besar pengembang ekstensi yang membuat ekstensi yang tersedia, baik komersial maupun gratis, untuk mengembangkan web dari efek rollover sederhana sampai full feature shopping list. Nah, di sini adalah logo dari Dreamweaver, tapi ini bukan logo aslinya, logo aslinya juga warna hijau, tapi di belakangnya tidak ada. Logonya itu terdiri dari 2 huruf, yaitu D dan juga W. Langsung saja selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai website. Nah, website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna. Nah, informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan juga teks untuk berbagai macam kepentingan. Untuk jenis-jenis website sendiri, yang pertama ada blog, ada website berita, ada website portofolio, website pemerintah dan organisasi, e-commerce, dan juga landing page. Selanjutnya ada studi kasus dari modul 3 ini. Nah, studi kasusnya yaitu di Kota Surabaya terdapat toko persewaan video film, yaitu toko Semangat Jaya. Di sistem transaksi persewaan yang di sini akan disediakan oleh Semangat Jaya sekarang sistemnya manual dan sistemnya dapat diakses melalui web. Nah, sistem web ini disediakan untuk dapat mempermudah customer melakukan transaksi persewaan video film. Kedua, sistem web tersebut menggunakan aplikasi Dreamweaver. Nah, maka di sini kita akan membuat website untuk persewaan hidup film. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya akan dijelaskan oleh partner saya. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Dan studi kasus yang dipakai oleh kelompok saya. Nah, di sini studi kasusnya adalah di Kota Surabaya. Terdapat toko persewaan CD film, yaitu toko Semangat Jaya. Sistem transaksi persewaan yang disediakan toko Semangat Jaya sekarang sistem manual dan sistem yang dapat diakses melalui web. Sistem web ini akan disediakan untuk mempermudah customer melalui transaksi persewaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persewaan CD film. Di studi kasus kita akan melaksanakan softwarenya. Kita start dulu Apache dan MySQL nya. Jika udah, kita ke localhost. Nah, di sini dipastikan sudah terisi itu semuanya. Kalau udah, kita ke PHP My Admin, kita ke pengguna,
kita tambahkan logonya, kita kasih persewaan CD aja, persewaan CD. Kita klik lokal, gunakan, kita masukkan sandi persewaan CD 2K. Lanjut guys, kita klik pilih semua. Udah, lalu tadi adalah kita klik kirim, muncul di sini kan. Terus kita ke dokumen, kita ke folder exam, terus kita ke htdocs, folder baru, kita namai sama seperti persewaan CD. Kalau udah, kita masuk, kita bikin folder baru juga, gambar, klik. Nah, lanjut kita ke Adobe Dreamweaver-nya, kita pilih PHP, sudah, kita pastikan kita pilih klasik ya. Jika udah, kita ke site, new site, kita kasih namanya sama seperti tadi, persewaan CD. Kita persewaan CD, buka, simpan. Kalau udah, kita bikin server baru, namanya sama, persewaan CD. Connect usingnya, local network, server foldernya sama, simpan, local host, nah, password PHP admin. Advance-nya udah, kita save, testingnya dicentang. Kalau kita itu ke advanced settingnya kita pilih, kita buka, kita simpan. Udah, kalau udah, kita cek set, udah semua, baru kita save. Lanjut ke tampilan data dan insert data objek, data border, dan data table. Nah, record set, berisi di film, show, I'll record, oke, save as. Jadi di film melakukan langkah yang sama dengan semua entitas. Record saja di film, show-nya I'll record, barunya 2, terus oke.
Lalu buat tampilan logout dengan klik insert, data object, user authentication, logout user, dan go to isi dengan home.php. Tampilannya seperti ini. Untuk membuat tampilan logout nanti untuk mengecek hasil tampilan, jangan lupa saat membuat tampilan logout kita bisa kasih kata-kata atau kalimat yang menampilkan bahwa itu adalah tampilan logout. Nah, untuk mengecek hasil tampilan website yang dibuat, terus klik file, preview in browser. Nah, nanti pilih browser dan nanti itu akan kita cek dengan tampilan halaman websitenya. Sudah, kita sekian penjelasan tentang modul 3 yaitu dengan judul Dreamweaver. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari input dalam software yang telah dilakukan tadi, adapun output program sistem informasi penyaji di film yaitu yang pertama adalah tampilan home dari PHP. Yang kedua adalah tampilan home-nya yang dipakai, dan juga ada tampilan login, ada tampilan gagal. Tampilan gagal muncul jika username atau password yang dimasukkan itu tidak sesuai. Juga ada tampilan sukses adalah sukses loginnya. Jadi kalau username ataupun password yang dimasukkan sesuai, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan input untuk pegawainya, yaitu di sini ada primary key-nya, ada ID pegawai dan juga ada nama pegawainya. Dan juga ada data pegawai yang sesuai dengan isi dari localhost-nya. Ada input CD film, input data CD film, input customer, juga tampilan data customer. Ada tampilan input bukti pembayaran, masukkan kode film, hasil warna data CD film, total biaya. Ada tampilan data bukti pembayaran, juga ada tampilan logout. Ini tampilan logout muncul jika kita sudah melakukan logout dalam sistemnya. Nah, untuk analisa outputnya, ada tampilan website sistem informasi penyaji di film, dapat pilihan halaman home, login, dan upload. Pada baris bagian atas terdapat logo dari penyaji di film dan keterangan halaman website untuk menunjukkan profil dari toko Sukmajaya. Analisa output tampilan home, yaitu pada tampilan home terdapat tampilan menu home, login, dan upload. Jika diklik home, maka akan langsung menuju ke tampilan home, login akan menuju ke tampilan login, upload akan menuju ke tampilan upload. Di bagian konten, pada tampilan home terdapat tulisan selamat datang di toko Sukmajaya, silakan memilih film kesukaan Anda. Dan ada analisa output tampilan, yaitu masih sama pada tampilan loginnya. Di bagian konten tampilan login terdapat kolom username serta password. Untuk masuk ke sistem informasi penyaji di film, dan juga terdapat submit button yang jika diklik akan menuju halaman gagal jika inputan salah, serta akan menuju halaman sukses jika inputannya benar. Untuk analisa tampilan gagal, untuk bagian konten pada tampilan gagal terdapat tulisan maaf, username atau password Anda salah. Untuk analisa output tampilan sukses, yaitu bagian konten pada tampilan sukses terdapat kolom input dan data pada penyewa CD film toko Sukmajaya. Dan pada output tampilan untuk pegawai, adanya ada kolom ID pegawai, dan nama pegawai. Di bawah kolom terdapat insert record button untuk memproses input data serta tombol back untuk beralih ke halaman sukses. Ada analisa output tampilan data pegawai, sama di bawah pada input CD film yang ada kolom kode film, ID pegawai, genre, judul film, serta terdapat kolom insert record button untuk memproses input data serta tombol back untuk berbalik ke halaman sukses. Input customer terdapat kolom nomor identitas, ID pegawai, nama customer, jenis identitas, dan nomor telepon. Ada dari input bukti pembayaran, ada nomor transaksi, kode film, tanggal sewa, tanggal kembali, tanggal CD film, dan tanggal biaya. Juga ada bukti pembayaran, yaitu dan nomor transaksi sama seperti tadi.
Dan tampilan logoutnya, untuk bagian komponen dari tampilan logout, pastikan data yang Anda input sudah sesuai. Terima kasih.